Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raya Andini dengan NIM 1101623022. Sini saya akan mempresentasikan penugasan dari mata kuliah Data Raya dan Pemrograman mengenai analisis data. Dari data yang sudah saya dapatkan, yaitu data COVID-19, di sini saya akan mengubahnya menjadi data dalam description statistik. Nah, di sini bagaimana caranya mengubah data ini menjadi deskripsi. Kita perlu mendownload terlebih dahulu tools, yaitu tools data analysis. Caranya seperti apa? Caranya kita pergi ke file, lalu pilih option. Nah, di sini ada menu add-ins, lalu ada tools pack. Analisis tool pack. Di sini kita pencet, lalu kita pencet go. Karena saya sudah mendownloadnya, maka saya lanjutkan saja. Nah, di sini bagaimana caranya kita mentransformasikan data-data ini menjadi deskripsi statistik, yaitu kita mengklik data tools data analyze, kita pilih descriptive statistik, lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita input range-nya ini tabel atau columns mana yang akan kita jadikan data deskripsi data gitu. Misalkan di sini pencet columns D, di sini columns D, lalu bentuknya dalam bentuk columns, label in first row-nya kita checklist, di mana nanti untuk label dari atas tabel itu akan mengikuti judul dari header tabel ini. Lalu input range-nya kita input ke sheet ini. Lalu setelah itu kita pencet OK. Karena saya sudah melakukannya, maka tinggal dilihat saja analisisnya. Nah, di sini saya sudah mentransfer data-data yang ada dari data new case, new date, new recover, new active case, total date, total recover, dan juga total active kasus. Didapatkan sini ada dari total kasus baru atau new cases, rata-rata yang didapatkan itu adalah 391 kasus per harinya. Untuk mediannya itu 41 kasus per hari. Untuk modenya itu 0 kasus per hari atau paling sering terjadi. Lalu kesimpulan dari kasus new cases ini adalah mayoritas setiap harinya tercatat tidak ada kasus baru, namun adanya rata-rata tinggi menunjukkan periode tertentu dengan lonjakan kasus yang besar. Untuk yang kedua, di sini ada kematian baru atau new death. Rata-rata yang didapatkan adalah 13 kematian per harinya, dengan median yaitu 1 kematian per hari, dengan mode 0 kematian per hari. Kesimpulannya yaitu sebagian besar hari tidak terjadi kematian baru, tapi terdapat periode tertentu dengan jumlah kematian tinggi yang mengangkat nilai-nilai rata-rata. Untuk kesembuhan baru mendapatkan rata-rata atau MEAN sebesar 377 kesembuhan per hari, mediannya 31 kesembuhan per hari dengan mode 0 kesembuhan per hari. Kesimpulannya, laju kesembuhan bervariasi. Sebagian besar hari ada yang mencatat yang sedikit, lalu juga atau tidak ada kesembuhan. Namun ada beberapa periode terjadi lonjakan kesembuhan yang signifikan. Untuk kasus aktif baru, itu rata-ratanya mendapatkan 0,76 kasus per hari dengan median dan mode itu 0 kasus per hari. Dengan kesimpulan perubahan jumlah kasus aktif hariannya relatif kecil mencerminkan bahwa pergerakan kasus aktif tidak signifikan per harinya. Untuk total kasus atau total case mendapatkan rata-rata MEAN itu kurang lebih 85.260 kasus dengan mediannya kurang lebih 10.780 kasus dengan mode 2 kasus atau paling sering muncul di awal pencatatan.
Dengan kesimpulan, terjadi peningkatan total kasus yang signifikan dari waktu ke waktu, median yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata menandakan lonjakan besar kasus di periode tertentu. Untuk total kematiannya di sini mendapatkan rata-rata atau MEAN kurang lebih 2.648 kematian dengan median kurang lebih 283 kematian dengan mode 1 kematian. Dengan kesimpulan, total kematian meningkat signifikan pada periode tertentu, median yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata menunjukkan akumulasi kematian terjadi bertahap dan melonjak di fase tertentu. Untuk kesimpulan keseluruhannya di sini, data memperlihatkan pola distribusi yang tidak merata atau sebagian besar eh, memiliki jumlah kasus baru, kematian, dan kesembuhan yang rendah atau nol, namun terdapat lonjakan besar pada periode tertentu. Rata-ratanya jauh lebih tinggi daripada median untuk semua kategori, mengidentifikasi adanya outlier atau puncak pandemi yang ekstrim. Lalu pergerakan kasus aktif baru relatif stabil, namun akumulasi total kasus dan kematian meningkat tajam seiring waktu. Nah, di sini ada tabel-tabelnya, bisa dilihat berapa median, lalu ada standar error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, sweetness, range, minimum, maksimum, summary atau count, dan counting. Dari saya itu saja presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.